女士们、先生们，我曾经是一个商人，长大22年之久。 Benarkah Pak Jokowi bisa berbahasa Cina sepasih ini? Dikala saat ini Pak Jokowi sedang berkunjung ke RRC, beredarlah video berbahasa Cina yang sangat viral di WA. Apalagi saat ini sedang pencalonan anak-anak Pak Jokowi untuk menjadi wakil presiden. Ada juga yang sudah jadi ketua partai PSI dan masih banyak lagi. Makanya dengan adanya pidato Pak Jokowi yang diduga ini adalah artificial intelligence, membuat komentarnya sangat beragam. Mari kita dengarkan. 正在进行第5个查铁监管方案，并且正在准备第6。 Kali admin memutar video ini. Benarkah Pak Jokowi begitu fasih berbahasa Cina? Maklum saat ini banyak aplikasi yang begitu pandai membuat adegan yang persis seperti asli. Artificial intelligence atau AI memang luar biasa. Akhirnya admin mencoba mencarinya di Google. Hanya menemukan berita sebagai berikut. Presiden Jokowi disambut meriah setibanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China. Di negeri bambu itu, Kepala Negara dan Ibu Negara Iriana Jokowi disambut dengan tari-tarian tradisional China saat turun dari pesawat kepresidenan pada Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Mantan wali kota Solo itu juga kemudian menerima bunga dari 2 anak-anak di China. Saat menerima bunga tersebut, Jokowi kemudian berbahasa Mandarin dan menyebut "xie-xie" yang artinya terima kasih. Bangga sekali dengan kemahiran Pak Jokowi menggunakan bahasa Cina, bukan hanya mengucapkan xie-xie atau terima kasih seperti yang diberitakan di koran-koran atau di media cetak, tetapi yang beredar di WA atau WhatsApp saat ini atau di medsos, termasuk di YouTube juga, justru Pak Jokowi membaca teks dengan kalimat yang sangat fasih sekali, nada bicara berbahasa Cinanya itu, logat Jawanya hilang seolah-olah. Perhatikanlah komentar-komentar berikut ini diantaranya ya, walaupun belum banyak komentar karena video ini kan beredarnya belum terlalu lama, tetapi sudah langsung viral. Makanya yang komentar juga baru beberapa saja nih yang saya terima di YouTube. Walaupun di WA banyak juga yang komentarnya itu beragam. Inilah barangkali kehebatannya artificial intelligence saat ini. Para penonton jangan mudah percaya dulu ya. Oke, kita dengar dulu berita dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya tentang Pak Jokowi ketika berkunjung ke RRC. Selamat menyaksikan. Jokowi juga terlihat dijemput dengan mobil antik nan mewah saat hendak ke China World Hotel, Beijing untuk beristirahat. Di hotel, sejumlah diaspora Indonesia di Tiongkok sudah menanti kehadiran Jokowi. Mereka berebut meminta foto kepada kepala negara. Diketahui di China, Jokowi berbicara di depan puluhan investor dalam Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Forum bisnis tersebut diselenggarakan di China World Hotel, Beijing, pada Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023 malam. Dan di hadapan para pengusaha dan para undangan, saya menyampaikan penghargaan untuk investasi dan kontribusi para pengusaha RRT dalam pembangunan di Indonesia, tulis Jokowi. Kata Jokowi, tahun 2013 RRT berada di urutan 12 kontributor Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Tapi di tahun 2022 sudah di urutan kedua. Jika Pak Jokowi benar pandai berbahasa Cina seperti yang viral di video itu, begitu bangganya kita bangsa Indonesia yang punya pemimpin bisa berbagai bahasa di dunia ini. Dengan viralnya pidato Pak Jokowi dalam bahasa Mandarin ini tentu saja membuat rakyat Indonesia semakin cerdas bahwa saat ini artificial intelligence bisa menembus ke berbagai lini
nih ilmu pengetahuan. Apakah itu matematika, fisika, kimia, bahasa, dan masih banyak lagi dan setiap hari terus berkembang. Berbahayanya Jika bersangkutan dengan permasalahan politik, apalagi saat ini sedang pencalonan presiden yang boleh dikatakan baru kali ini Indonesia memiliki calon presiden yang hebat-hebat. 3 pasangan diantaranya perlu kita kenal seperti pasangan Pak Anies yang pertama kali mendaftar, kemudian Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tentu saja wakilnya yang sekarang lagi ramai dibicarakan diantaranya Pak Mahfud MD dengan anaknya Pak Jokowi, Gibran Rakaya. Nah, bagaimana dengan Amin atau Anies dengan Muhaimin? Tentu saja semuanya juga mendapatkan peluang di hati rakyat Indonesia yang sangat beragam. Pilihan-pilihan itu siapapun juga yang akan terpilih, itu adalah anak bangsa yang terbaik menurut kriteria mayoritas penduduk Indonesia. Di samping itu juga para calon anggota Dewan, apakah itu DPRD atau DPR RI, sekarang sedang rame-rame berkompetisi seperti untuk Bupati Subang dengan para calon yang luar biasa banyaknya, seperti diantaranya yang tampak pada gambar. Perlu diketahui bahwa menurut ilmu pengetahuan sosiologi, diantaranya yang bisa meningkat kredibilitas seseorang itu mungkin bisa karena keturunan atau darah biru, pendidikan, kesalehan, harta kekayaan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang harus kita kembangkan. Nah, di antaranya contoh-contoh lainnya adalah mengangkat riwayat-riwayat tempo dulu seperti keturunan kerajaan Pajajaran, Sumedang Larang, atau kerajaan-kerajaan yang dahulu pernah punya jasa untuk Indonesia seperti perannya Gajah Mada dan masih banyak lagi, itu diungkap ke permukaan dengan silsilah-silsilahnya bahwa saya berasal dari keturunan tersebut. Ini barangkali salah satu senjata di samping ilmu pengetahuan yang sedang berkembang saat ini. Misalkan penemu pesawat terbang B.J. Habibie dengan ilmu pengetahuannya itu bisa mengangkat citra ya, dan masih banyak lagi lah contoh-contoh lainnya. Dengan beredarnya pidato Pak Jokowi berbahasa Mandarin yang diduga itu adalah artificial intelligence, tentu saja bisa saja berhubungan dengan perpolitikan yang berkembang saat ini, di mana persaingan pencalonan presiden 3 pasang itu rata-rata bersangkut paut dengan kekuasaan Pak Jokowi, seperti keputusan MK, anak Pak Jokowi jadi ketua PSI, anak Pak Jokowi jadi wakil presidennya Pak Prabowo, maka wajarlah jika dimunculkannya Pak Jokowi yang pasti berbahasa Cina tersebut. Padahal kita ketahui ya, sekarang perkembangan artificial intelligence itu bisa membodohi rakyat Indonesia. Mari kita berpikir cerdas. Nah, kita tonton dulu ya. Berikut ini adalah pidato Bupati Subang dalam rangka pencalonan kembali menjadi Bupati Subang periode kedua Pak Cimat Akur katanya. Tapi maaf, ini adalah dalam rangka acara Maulid Nabi. Oke. 7周前，我建立了一个庞大的茶叶管理社群，致力于促进行业发展，提供交流和经验分享平台，吸引热爱茶叶的人参与。我们现在正在进行第5个茶叶监管方案，并且正在准备第6个监管方案。然而，让事情变得复杂并非易事，需要付出大量努力和时间。要是事情简单高效并不容易，